Kita akan lanjutkan dialog kami pada petang hari ini. Saya kembali ke Bu Erlis, salah satu orang tua yang anaknya disuntik vaksinasi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Bu Erlis, masih bersama kami? Halo Bu Erlis? Iya Pak. Ya, Bu Erlis, tadi Ibu mengatakan Ibu sempat membayar langsung kepada perawat yang menawarkan vaksin untuk disuntikan ke tubuh anak Ibu. Apakah itu kan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dijalankan? Karena seharusnya Ibu membayar ke kasir, tetapi ini langsung ke perawat. Seperti itu Bu kondisinya? Jadi waktu itu dia mengatakan kepada saya, pediasel yang di rumah sakit ini sudah kosong hampir 3 bulan. Nah, dia punya titipan pediasel itu dari Dokter Indra. Saya percaya dong, Pak. Saya mengiyakan, tapi ini bayarnya langsung ke saya ya, karena ini punya titipan Dokter Indra. Seperti itu. Ibu tidak mengkritisi atau tidak mempertanyakan mengapa harus langsung bayar ke perawat yang bersangkutan, tidak harus melalui kasir? Saya tidak mengkritisi karena saya pikir sudah ACC dari dokter saya. Saya percaya. Kalau dia memang palsu, harusnya dokter saya mengkomplain. Ini tidak ada komplainan apa-apa, dia mengiyakan saja disuntik anak saya. Dan setelah disuntik barulah Ibu melihat adanya kejanggalan yang keluar dari tubuh anak Ibu, merah-merah seperti itu. Iya. Baik, betul. Saya ke Dr. Kuncoro, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Dokter, apakah sesungguhnya seperti apa sih kalau kita datang ke rumah sakit, SOP penanganan di rumah sakit untuk pengadaan vaksin bagi pasien yang harus disuntik vaksin tersebut, dokter? Sebenarnya gini ya, itu sudah rumah sakit itu terkait dengan dokter, mohon maaf suaranya tidak terlalu jelas kami terima di sini. Halo? Ya, silakan. Gimana? Oke, sudah lebih jelas, silakan dokter. Jadi begini, tentang obat, vaksin atau yang terkait dengan itu sama semuanya, itu kalau untuk rumah sakit itu termasuk high regulation. Jadi regular juga, karena apa? Hakikatnya itu patient safety, ya. Nggak boleh ada error di situ. Itu begitu, kayak industri penerbangan. Baik, kalau high regulation, karena di situ kita mengutamakan keselamatan dari pasien, apakah dibenarkan seorang perawat menawarkan langsung kepada pasiennya vaksin dengan alasan di rumah sakit tersebut sudah kehabisan vaksin yang dimaksud? Itu kalau menurut saya itu nggak benar. Karena SOP rumah sakit itu biasanya nggak seperti itu, Bahkan tadi Ibu Erlis mengatakan, sang perawat mengatakan itu titipan dari dokter yang bersangkutan, seperti itu? Ya, itu udah nggak jelas, itu nggak betul itu. Ini lebih kepada kelemahan dari SOP rumah sakit yang bersangkutan, ataukah sebenarnya adanya oknum yang mencoba bermain karena kelangkaan vaksin yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu, dok? Itu jelas nanti diinvestigasi ya. Itu kalau saya melihat seperti itu harus ditanyakan, diinvestigasi secara jelas, secara bagus, hati-hati. Apakah ada niat jahatnya? Apakah ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan? Ada unsur keserakahan, ada macam-macam lah bangsa gitu tuh. Itu harus ditelusur dengan baik gitu. Tapi kalau melihat seperti itu, rasa-rasanya ini memang oknum ini, kelihatannya oknum gitu. Oke, oknum artinya sebenarnya setiap rumah sakit punya SOP-nya, dok ya, seperti itu? Iya, ada. Oke. Ngambilnya aja nggak dikasih langsung gitu ya Baik, Mas Tulus, kalau kita berbicara tadi Pak Kuncoro mengatakan sebenarnya sebuah rumah sakit ada, tapi ini ada oknum yang bermain. Sesungguhnya di mana peranan pemerintah sebagai regulator untuk mengawasi kinerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang mengutamakan keamanan sang pasien? Ya, sebenarnya kan di rumah sakit juga ada badan pengawasnya, intern. Artinya dia bekerja untuk itu mestinya. Tapi ini kan dalam kasus tadi di Harapan Bunda itu kan, dan saya duga ini juga terjadi di rumah sakit lain, di mana ada dokter atau perawat yang ngobyek untuk mendapatkan kelebihan dari transaksi itu. Sebenarnya kan semua transaksi jelas harus melalui kasir, melalui manajemen rumah sakit, bukan ada dokter atau perawat yang jualan obat di situ. Itu jelas menunjukkan quality control dari rumah sakit yang bersangkutan bermasalah. Artinya kalau kita berbicara tadi Anda mengatakan quality control atau kontrol dari rumah sakit itu bermasalah,
apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Apakah harus menunggu kasus ini meledak dulu, baru kita seperti pemadam kebakaran memadamkan apinya? Ya. Harusnya kan bisa preventif dari awal-awal jauh-jauh hari sebelumnya. Ya memang saya kira selama ini kan dalam konteks kelembagaan sebenarnya ada pengawasan yang sangat-sangat lemah. Di satu sisi kan sebenarnya ini tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Kemenkes untuk mengawasi seluruh peredaran obat produk farmasi, baik di rumah sakit maupun apotik. Nyatanya mereka tidak terlalu intensif atau bahkan tidak melakukan pengawasan. Yang sebenarnya dulu adalah kompetensi Badan POM. Badan POM kemudian sebagian giginya dicabut, ya kemudian yang melakukan tugas sebenarnya Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan tidak melakukan itu. Ini yang kemudian banyak terjadi pat gulipat di dalam bisnis farmasi atau produk farmasi di rumah sakit karena tidak ada yang mengawasinya. Bu Erlis, kalau tadi Ibu mengatakan Ibu ternyata membeli vaksin tersebut langsung dari perawat, artinya catatan medis anak Ibu tidak tercatat secara resmi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Seperti itu Bu kondisinya? Kalau untuk tercatat secara resmi atau tidak, saya katakan itu ada catatan di buku saya ada, dan dokter itu yang memberikan catatan Pediasel. Ada tulisannya, ada barcode dari Pediasel tersebut. Itu yang saya sesalkan. Kenapa dokter ikut mau ngasih Pediasel itu, mau meng-ACC-kan dari perawat? Kenapa bukan dari apotek yang dia minta biasanya? Tapi ketika Ibu membayar, apakah Ibu menerima kwitansi yang ada cap dari Rumah Sakit Harapan Bunda atau seperti apa? Ataukah uang tunai saja tanpa adanya bukti tanda terima, Bu? Dia hanya menyatakan Ibu butuh kwitansi atau tidak. Karena saya buru-buru mau masuk kantor, saya bilang saya tidak butuh kwitansi. Saya katakan seperti itu. Jadi saya tidak minta kwitansi, saya langsung kasih uang cash waktu itu 800.000. Berapa banyak orang tua yang juga membeli langsung dari seorang perawat seperti Ibu ini ketika Ibu datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, Bu? Kalau untuk berapa banyak saya kurang tahu. Tapi yang paling saya jelas sekali adalah teman dekat saya sendiri di Harapan Bunda. Dulunya periksanya di Hermina. Tapi karena dia kehabisan stok, dia lari ke Harapan Bunda. Dan itu dia dinyatakan memang bayarnya sama seperti saya ceritakan yang tadi saya sampaikan seperti itu. Tadi juga saya ketemu sama ibu-ibu, rata-rata seperti itu, banyak yang bayar ke perawat. Baik, Dr. Kunchoro sebagai Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, sesungguhnya seperti apa bentuk pengawasan yang Anda lakukan untuk mengawasi kinerja rumah sakit yang bersangkutan untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi para pasien, ya, Dok? Oke, kalau pengawasan itu tadi Pak Tulus sudah menjelaskan ya, cuman ada ditambah satu itu, Badan Pengawas Rumah Sakit gitu. Jadi amanat undang-undang tuh Kementerian Kesehatan harus membentuk Badan Pengawasan Rumah Sakit, sudah. Kemudian di tingkat masing-masing provinsi itu harus ada juga namanya Badan Pengawas Rumah Sakit, ya, di tingkat provinsi, untuk setiap provinsi. Nah, sementara dari 34 provinsi yang ada itu baru 14, ya, baru 14 provinsi yang punya Badan Pengawas Rumah Sakit. Itu satu sisi. Yang kedua, dananya nggak ada. Ya, dana nggak diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Nah ini juga satu yang kurang gitu. Kemudian pengawasan yang dilakukan sebetulnya itu di rumah sakit itu adalah satu proses, tadi proses mutu namanya, ya, proses mutu. Nah itu juga harus berlaku di rumah sakit tersebut. Di rumah sakit itu ada komite-komite, ada komite mutu, ada SPI. Baik. Kemudian kalau rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah yang melaksanakan PPKB LUD ada yang namanya Dewan Pengawas. Nah, baik. Nah itu, terus Dinas Kesehatan itu juga ada, nah, gitu ceritanya. Baik, kita akan nunggu bersama seperti apa akhir dari kasus ini dan juga bentuk pertanggungjawaban dari rumah sakit. Nanti kita juga mengharapkan kasus ini tidak terulang lagi sehingga harus ada seperti apa hukuman yang harus dilakukan atau dijatuhkan kepada pihak rumah sakit ataupun siapapun orang yang terlibat dalam kasus ini, Pak Tulus. Saya kira harus diaudit lebih mendalam apakah dalam kasus ini ada semacam keterlibatan manajemen atau tidak, atau hanya oknum tadi, ada dokter perawat yang objek, dan kemudian kalau sampai misalnya manajemen itu terlibat ya tentu sanksi-sanksinya bisa berlapis. Yang paling ringan mungkin penurunan akreditasi dari rumah sakit yang bersangkutan. Bahkan penutupan? Sampai pada level penutupan. Kalau memang pihak rumah sakit itu terlibat mafia
Dan ini atau sudah ada distribusi. undang-undang tentang rumah sakit ya, Mas? Ya. Artinya undang-undang khusus mengatur tentang Persis, sudah ada operasional undang-undang sakit. rumah sakitan atau bahkan mungkin bisa juga undang-undang kesehatan dan sebagainya untuk kemudian menjerat kasus vaksin palsu ini. Baik. Sebenarnya ini juga pemerintah jangan hanya fokus pada vaksin palsu saja, tapi juga obat palsu. Karena ini salah satu poin saja bahwa dugaan obat palsu di kita juga sangat tinggi, sekitar 20% yang beredar. Baik, Bu Erlis, sekarang tuntutan Anda kepada Rumah Sakit Harapan Bunda apa, Bu Erlis? Harapan saya mereka bertanggung jawab atas beredarnya vaksin palsu terhadap anak-anak. Jadi saya minta tanggung jawabnya adalah kalau anak saya kenapa-napa mereka tanggung jawab. Itu aja yang saya minta. Tetapi sejauh ini mereka belum memberikan pernyataan tertulis? Belum memberikan pernyataan tertulis sampai saat ini. Mereka hanya, kita pun untuk ketemu sama pihak rumah sakitnya sangat sulit dan selalu diputer-puter. Makanya mungkin teman-teman kami yang jadi korban masih ada yang di sana bertahan untuk minta secari kertas di atas tanda tangan ucapan dia benar atau tidak. Hanya antara bulan Maret sampai Juni itu vaksin palsu. Itu aja yang kita mau nyatakan, dan saya juga berharap pemerintah mau membuka. Benarkah Harapan Bunda terkena vaksin palsu itu hanya sekitar bulan Maret sampai Juni, ataukah sampai dari tahun 2003? Itu yang saya tuh masih cemas terhadap anak saya. Karena dua anak ibu, dua-duanya divaksin di rumah sakit Dua-duanya tersebut. divaksin di sana, betul. Dan itu saya masih tanda tanya besar karena saya bingung mau mencari di mana. Benarkah pihak Rumah Sakit Harapan Bunda itu hanya terkena dari Maret sampai Juni ini vaksin palsunya beredar. Jadi mungkin harapan saya pemerintah ngebuka. Baik. Itu terjadinya. Dan Ibu akhirnya akan kembali lagi ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk meminta pernyataan tertulis seperti itu, Bu ya? Betul, saya akan tetap tuntut itu Rumah Sakit Harapan Bunda. Baik, Bu Erlis, terima kasih. Kita akan tunggu bersama seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh rumah sakit maupun dari pemerintah supaya kasus ini bisa diselesaikan, dan yang paling penting adalah tidak ada jatuhnya korban. Terima kasih Bu Erlis, selamat sore. Pak Dr. Kunchoro juga terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami, dan Mas Tulus juga terima kasih. Ya, sama-sama. Kita semua tidak berharap kasus ini terulang kembali. Selamat sore, Mas. Terima kasih.